sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini kita akan menyaksikan salah satu seri Rurouni Kenshin berjudul Kyoto Inferno yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita saat Kenshin berhadapan dengan Shishio. Shishio memiliki anak buah yang sangat tangguh bernama Sojiro Seta. Uniknya, dalam keadaan marah, senang, ataupun tegang, Sojiro selalu tersenyum. Seolah-olah senyuman adalah satu-satunya ekspresi yang bisa ia tampilkan. Hal apa yang membentuk karakter Sojiro hingga sedemikian uniknya? Untuk itu, mari kita kupas identitas Sojiro Seta. Sojiro Seta adalah anak hasil perselingkuhan ayahnya yang merupakan pengusaha beras. Setelah ayahnya meninggal, Sojiro menetap bersama saudara tirinya yang jauh lebih tua. Namun, Sojiro tinggal di gudang beras milik keluarga. Tidak diketahui apa yang terjadi pada ibunya. Sojiro kerap dilecehkan dan dipukuli oleh keluarganya karena dianggap sebagai pembawa aib. Sojiro kecil ditugaskan membawa 100 barel beras setiap harinya atau sama dengan 15.900 kg. Ketika dianiaya saudaranya, Sojiro tidak menangis dan malah tersenyum. Hal itu dilakukan Sojiro agar mereka berhenti memukulinya. Lalu, pada suatu malam setelah bekerja, Sojiro mendengar teriakan. Sojiro menyaksikan Shishio Makoto membelah seorang pejabat pemerintah menjadi dua. Tentu saja Shishio tidak mau ada saksi mata. Namun, ketika hendak ditebas oleh Shishio, Sojiro malah tersenyum. Hal itu membuat Shishio tertarik pada Sojiro. Akhirnya, Shishio memanfaatkan Sojiro agar membawakan makanan dan perban untuknya. Kemudian, Sojiro menceritakan pada Shishio apa yang dia alami di keluarganya. Saat itu, Shishio memberikan pesan yang melekat pada prinsip hidup Sojiro, bahwa yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan mati. Lalu, Shishio memberikan wakizashi pada Sojiro. Karena belum punya nyali untuk membunuh, Sojiro menaruh wakizashinya di kolong rumah. Ketika keluarganya mengetahui Sojiro menyembunyikan Shishio, mereka semua berencana untuk membunuh Sojiro dan menyerahkan Shishio. Lantas Sojiro kecil pun dipukuli hingga babak belur. Sojiro! Namun saat hendak dibunuh, Sojiro tak punya pilihan lain selain melawan. Akhirnya, Sojiro membantai 5 orang dewasa tersebut dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat tinggi. Setelah menghabisi mereka, Sojiro berdiri di tengah hujan. Ia malah tersenyum dan tak menyesal sedikit pun. Sojiro memutuskan untuk mengikuti Shishio yang dia anggap sebagai ayah angkatnya. Selanjutnya kita masuk ke awal film. Di tambang Setsu Hyogo pada era Meiji kedua tahun 1878, para polisi bersenjata laras panjang mengepung markas komplotan Shishio Makoto. Saito Hajime menjadi pimpinan operasi tersebut dengan ciri khas rambut klimis dan rokok yang selalu menempel di mulutnya. Saat menyusuri lorong tambang yang sempit, membuat para polisi mengantri untuk memasukinya. Tanpa disadari, kedatangan mereka telah ditunggu para anak buah Shishio. Kemudian, para polisi pun dihabisi satu persatu dengan senyap. Sementara itu di pusat tambang, di antara para biksu yang berdoa, Shishio menggantung hidup-hidup para polisi di atas api yang membara. Kemudian Shishio mengajak Saito untuk bergabung dalam misinya. Ia bertujuan mengembalikan Jepang ke era samurai. Saito yang telah bersumpah setia pada kaisar tentu saja menolak. Lantas Shishio pergi meninggalkan Saito di tengah kepungan anak buahnya. Dan inilah Rurouni Kenshin Kyoto Inferno.
Selanjutnya, sebuah tempat pertunjukan menampilkan drama aksi pada restorasi Meiji. Batosai menjadi tokoh utama dalam pertunjukan tersebut. Kenshin, Kaoru, dan Sanosuke terbahak-bahak menyaksikannya. Setelah pertunjukan, Kaoru kembali melatih pedang di dojo Kamiya Kashin Ryu miliknya. Selesai latihan, para murid mengerubungi Kenshin dan meminta diajari jurus pedang. Tetapi Kenshin menolak karena menurutnya di era Meiji ilmu pedangnya sudah tidak dibutuhkan. Tidak lama, Megumi membawa para polisi untuk menemui Kenshin. Para polisi meminta Kenshin untuk menemui Tuan Okubo, Menteri Dalam Negeri Jepang saat itu. Sanosuke tiba-tiba menawarkan diri untuk ikut dalam undangan tersebut. Dan akhirnya, Kenshin dan Sano pun berangkat. Setibanya di gedung Kementerian Dalam Negeri, Okubo lantas menjelaskan perihal situasi negara yang terancam karena ulah Shishio. Shishio adalah samurai yang memiliki skill dan kecepatan setara dengan Batosai. Pada pertempuran Toba Fushimi, Shishio membunuh dengan sangat brutal, bahkan tidak segan menghabisi kawan sendiri. Shishio berada di pihak kaisar pada saat itu. Namun, karena dianggap aib oleh pemerintahan baru, Shishio pun disingkirkan. Shishio ditusuk berkali-kali oleh rekannya sendiri. Setelah itu, tubuhnya ditumpuk dengan mayat-mayat lalu dibakar. Para prajurit kaisar lantas meninggalkannya terlalap api. Namun tiba-tiba, salju pun turun dan memadamkan api di tubuhnya. Shishio perlahan-lahan bangkit lalu merangkak dengan luka bakar di sekujur tubuh. Lalu, beberapa dekade kemudian, Shishio kembali untuk menggulingkan pemerintahan baru yang telah mengkhianatinya. Maka dari itu, pemerintah meminta bantuan Kenshin untuk menghentikan Shishio. Sebagai imbalannya, kasus pembunuhan Batosai di masa lalu akan dihapus. Okubo memberikan waktu 1 minggu pada Kenshin untuk memberi keputusan. Kemudian pada tanggal 14 Mei di Kyoicho, Tokyo, Okubo berangkat dengan kereta kuda untuk menemui Kenshin. Shishio yang telah mengetahui rencana Okubo mengirim Sojiro Seta untuk menghabisinya. Dengan sangat mudah, Sojiro masuk ke dalam kereta dan membunuh Okubo tanpa diketahui pengawalnya. Sementara itu, Kenshin berencana menemui Okubo untuk memberikan jawaban atas tawarannya. Tidak lama kemudian, para pemberontak lainnya menghadang kereta kuda Okubo. Namun, mereka mendapati Okubo telah tewas. Beberapa saat kemudian, Kenshin mendatangi tempat kejadian tersebut. Lalu tidak lama, Sojiro membisikkan pesan dari belakangnya, lalu pergi. Beberapa hari kemudian, Kenshin kembali ke Departemen Dalam Negeri. Di hadapannya, mayat-mayat polisi muda tengah ditangisi oleh sanak keluarganya. Hal itu mengingatkan Kenshin saat Tomoe menangisi tunangannya yang telah ia bunuh. Kemudian esok harinya, surat kabar tentang pembunuhan Okubo pun disebar. Di tepi sungai, Kaoru membaca surat kabar tersebut dan menambah kecemasannya pada keterlibatan Kenshin. Tidak lama, Kenshin pun menghampiri Kaoru. Kenshin mengatakan bahwa ia akan tetap ke Kyoto untuk menghentikan Shishio. Lantas, ia berterima kasih atas kebaikan Kaoru selama ini. Namun Kaoru menginginkan Kenshin untuk melupakan masalah tersebut dan tetap tinggal di dojo bersamanya. Kaoru khawatir Kenshin akan kembali menjadi Batosai sang pembunuh. Tetapi Kenshin memeluknya dan mengucapkan perpisahan. Lalu Kenshin pun pergi menuju Kyoto. Kemudian di dojo Kamiya Kashin, Sanosuke geram karena ditinggalkan oleh Kenshin. Sano benar-benar jengkel dengan Kenshin kali ini. Namun saat ia keluar dojo, Sano bertemu seseorang yang mencari Batosai. Sano yang emosian lantas bertarung dengan orang tersebut.
Tidak lama kemudian, Megumi muncul menyaksikan pertarungan yang tidak seimbang tersebut. Sanosuke dihajar habis-habisan. Hingga Megumi pun berteriak. Orang yang menghajar Sanosuke adalah Aoshi Shinomori. Aoshi merupakan shinobi yang berambisi untuk membalas dendam pada Batosai. Di sisi lain, Kenshin telah sampai di jalan raya Odawara Tokaido. Katana yang dibawa Kenshin menjadikannya pusat perhatian. Karena pada era Meiji, katana merupakan senjata tajam yang terlarang. Di sisi lain, Sojiro menginfokan pergerakan Batosai pada Shishio. Lantas, Shishio menyiapkan penyambutan untuk kedatangannya. Malam harinya, saat Kenshin beristirahat di tepi sungai, tiba-tiba seorang pencuri tertangkap basah mengambil pedangnya lalu kabur. Kenshin lantas mengejar pencuri tersebut. Sang pencuri kebingungan dengan cara Kenshin berpindah tempat dengan sangat cepat. Setelah pedang berhasil diambil, pencuri itu lantas memukuli Kenshin. Namun saat pedang itu dibuka, sang pencuri wanita bernama Misao tersebut pun keheranan karena sisi tajam pedang Kenshin yang terbalik. Kemudian saat Misao berpamitan pergi, tiba-tiba seorang anak kecil bernama Eiji meminta tolong pada mereka. Eiji meminta Kenshin dan Misao untuk menyelamatkan kakaknya. Dalam kondisi penuh luka dan sekarat, kakak Eiji meminta Kenshin untuk menyelamatkan desanya. Esok harinya, Eiji mengantar Kenshin dan Misao menuju desanya. Kondisi desa tersebut telah tampak porak-poranda. Tanpa diketahui Eiji, ayah dan ibunya telah mati digantung pada pohon besar di tengah desa. Hal tersebut sebagai peringatan untuk tidak menentang Shishio. Lalu tiba-tiba para prajurit Shishio keluar dari persembunyiannya. Ternyata desa tersebut telah dipersiapkan Shishio untuk menyambut Kenshin. Kenshin menyuruh Eiji dan Misao untuk mundur, lalu pertarungan pun dimulai. Puluhan prajurit Shishio dilumpuhkan Kenshin dengan sangat mudah. Hal itu membuat Misao dan Eiji tercengang. Kemudian saat Kenshin hendak menurunkan mayat ayah dan ibu Eiji, tiba-tiba para penduduk desa muncul dari tempat persembunyiannya. Mereka takut Shishio akan membalas dendam bila mayat diturunkan. Namun Kenshin tidak menggubrisnya. Lalu tidak lama, Sojiro muncul dengan bertepuk tangan. Misao terkejut karena baru mengetahui bahwa Kenshin adalah Batosai yang legendaris. Kemudian Sojiro meminta Kenshin untuk mengikutinya. Sementara di markasnya, Shishio sedang menjajal pedang Kotetsu Nagasone dengan membunuh para anak buahnya. Saat itu, untuk pertama kalinya, Kenshin bertemu dengan Shishio. Shishio berdalih terpaksa menguasai desa tersebut karena sumber air panasnya. Kemudian, Shishio menyampaikan dua kalimat yang menjadi prinsip hidupnya. Tak mau basa-basi lagi, Kenshin menantang Shishio untuk bertarung. Namun pedang Kenshin membuat Shishio tidak bersemangat. Sebelum pergi, Shishio meminta Sojiro untuk mewakilinya bertarung. Selanjutnya, Sojiro dengan ekspresi dingin dan wajah kekanak-kanakan menantang Batosai sang pembunuh dengan sangat tenang. Tak diduga oleh Kenshin, Sojiro dapat langsung menirukan gaya Kenshin bertarung. Lalu akhirnya, sabetan Sojiro membuat pedang Kenshin patah. Namun, pedang Sojiro pun rusak. Kemudian, Sojiro meminta Kenshin untuk mengganti pedangnya, lalu pergi. Saat Kenshin kembali ke desa, para penduduk sedang menganiaya prajurit Shishio yang telah lumpuh. Mereka menyuruh Eiji untuk membalas dendam.
Namun, Kenshin menghentikannya lalu memberinya nasihat. Seketika, nasihat dari Kenshin membuat Eiji tersungkur berlinang air mata. Di sisi lain, Shishio menyayangkan pedang Kotetsu Nagasone-nya telah rusak. Selanjutnya, Shishio menugaskan Sojiro mengumpulkan 10 Juppon Gatana untuk memulai peperangan. Di dojo Kamiya-Kashin, Megumi menyuruh Kaoru untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Sebagai sesama perempuan, Megumi tahu betul bagaimana perasaan Kaoru. Sementara itu, Sanosuke sudah membulatkan tekadnya untuk menyusul Kenshin. Lalu, Megumi lantas memberi obat untuk Sano dan Kenshin. Kemudian, Sano memberi obat tersebut pada Kaoru untuk memotivasinya berangkat ke Kyoto. Akhirnya, Sano pun berangkat seorang diri. Di jalan Kyoto, Kenshin kembali bertemu dengan Misao yang lantas memboyongnya menuju penginapan. Di penginapan tersebut, Misao memanggil kakeknya Okina untuk menyebut Kenshin. Misao menjelaskan bahwa Kenshin adalah Battosai yang dicari-cari oleh Aushi selama ini. Ternyata Okina, kakek Misao, telah mengetahui jati diri Kenshin sejak lama. Okina merupakan shinobi Onin Wabashu kepercayaan Shogun. Ia menggunakan penginapan miliknya sebagai tempat kamuflase untuk mengumpulkan informasi. Namun, kegiatannya terhenti setelah kekalahan Shogun pada pertempuran Toba Fushimi. Tidak semua prajurit pro-Shogun dapat menerima hal tersebut. Salah satunya adalah Aushi Shinomori. Pada saat itu, Aushi yang dikenal jenius ditugaskan di istana Edo oleh Shogun. Aushi sangat kecewa dengan menyerahnya Shogun. Ia tetap menentang restorasi Meiji hingga anak buah dikumpulkan untuk dieksekusi. Sejak itu, dendam Aushi ditujukan pada Battosai, yang merupakan aktor ternama dalam pelengseran Shogun. Aushi bersumpah untuk membunuh Battosai sebagai balas dendam atas kematian rekan-rekannya. Misao sendiri merupakan anak didik Aushi sejak kecil. Kemudian Kenshin menjelaskan bahwa tujuannya ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Dengan senang hati, Okina mendukung Kenshin dengan jaringan informan rahasia yang ia miliki. Kemudian Kenshin meminta Okina untuk menemukan Araishaku. Araishaku merupakan penempat pedang Sakabato miliknya. Malam harinya di sebuah bar tradisional, para polisi, termasuk Saito, membaca strategi Shishio. Ternyata Shishio telah menguasai lebih dari 12 desa. Sementara di markasnya, Shishio kedatangan Cho, salah satu pemburu Battosai. Cho menjelaskan bahwa Battosai saat ini sedang mencari Araishaku. Shishio sendiri telah mengetahui bahwa Araishaku telah meninggal. Esok paginya, Kenshin mendatangi makam Araishaku. Araishaku meninggal pada tahun 1870 Masehi. Kemudian Kenshin teringat saat Araishaku memberikan Sakabato padanya. Araishaku menghadiahkan Sakabato pada Kenshin untuk mendukungnya bertobat menjadi Battosai. Setelah itu, Kenshin mendatangi kediaman anak Araishaku, yaitu Araiseiku. Kemudian, Kenshin menyampaikan permintaannya untuk dibuatkan pedang pada Araiseiku. Namun, Araiseiku menolak, karena kini ia hanya membuat pisau dapur dan perkakas untuk bertani. Mendengar jawabannya, Kenshin pun berpamitan dan pergi. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko telah tiba di Kyoto. Namun tidak lama kemudian, Cho mendatangi rumah Araiseiku dan membuat anaknya menangis. Lalu dengan mengancam anaknya, Cho meminta Seiku untuk menyerahkan pedang terakhir buatan ayahnya. Tidak lama kemudian, Kenshin pun kembali. Sementara itu, Cho telah membawa anak Seiku ke sebuah kuil. Ternyata, Cho sengaja memancing Kenshin untuk mendatanginya. Setelah Kenshin tiba, Cho pun langsung memulai pertarungan.
Kenshin terpaksa melawan Cho menggunakan sarung pedangnya. Perkelahian mereka membuat warga panik hingga sampai ke telinga Kaoru. Dalam pertarungan, Kenshin sempat menang di awal, namun dengan pedang yang tinggal sepotong, tentu tidak mudah untuk mengalahkan Cho. Pedang yang digunakan Cho merupakan pedang pembunuh terakhir yang ditempa oleh Areshaku. Setelah melihat Kenshin keteteran, Areshaku mengambil pedang terakhir peninggalan ayahnya. Pedang itu merupakan katana terakhir dan terbaik yang dibuat oleh Areshaku. Demi keselamatan anaknya, Areshaku rela melepaskan warisan yang sangat berharga tersebut. Lalu, tepat saat Kaoru tiba di kuil, Areshaku memberikan pedang tersebut pada Kenshin. Namun kini Kenshin dalam kebimbangan. Bila ia menggunakan pedang tersebut, berarti dia kembali menjadi Battosai sang pembunuh. Namun demi menyelamatkan anak Areshaku, akhirnya Kenshin menebas leher Cho dengan sangat cepat. Akan tetapi, Cho masih hidup. Ternyata, pedang terakhir Areshaku juga merupakan Sakabato, atau pedang dengan mata terbalik. Setelah itu, tanpa berbicara, Kenshin berjalan sempoyongan mengabaikan Kaoru. Malam harinya, Kenshin memasang gagang katana barunya. Areshaku menjelaskan bahwa katana tersebut merupakan Sakabato yang asli. Sementara Sakabato Kenshin yang patah merupakan replika pedang tersebut. Areshaku sengaja menempa dua Sakabato, satu untuk dewa, satu lagi untuk bayangan. Lalu tidak lama, Yahiko dan Kaoru menghampiri Kenshin, tapi Kenshin tetap diam, seolah tidak menginginkan kedatangan mereka. Sementara itu, Shishio telah melengkapi pasukannya dan bersiap untuk menyerang Kyoto. Saito telah mendapatkan informasi tentang penyerangan tersebut. Saito lantas mempersiapkan keamanan penuh di Kyoto. Begitupun para Onin Wabashu. Okina mengabarkan kepada para ninja dari pelosok untuk bersiap di Kyoto. Siang harinya, para warga Kyoto diungsikan. Para polisi memasang blokade dan mempersiapkan senjata. Onin Wabashu tidak mau ketinggalan. Mereka membongkar senjata yang selama ini mereka sembunyikan di penginapan. Saat Kenshin mengambil pedang barunya, ternyata Kaoru dan Yahiko juga ingin ikut bertempur. Namun Saito berhasil meyakinkan Kaoru bahwa pertempuran kali ini sangat berbahaya. Akhirnya Kaoru bergabung dengan para ninja Onin Wabashu. Kemudian malam harinya, para polisi berkumpul di jembatan Kyoto. Situasi kota sangat hening saat itu. Lalu tidak lama, muncul kembang api yang membuat malam menjadi sangat indah. Setelah itu, situasi kembali hening. Kemudian dari balik pemukiman, terdengar suara kerumunan prajurit Shishio dengan api yang sangat besar. Saking besarnya, api tersebut hingga menutupi jalanan di Kyoto.
Tidak lama, dua pasukan itu pun bersiap, lalu pertempuran pun dimulai. Pertempuran kali ini menjadi nostalgia bagi Saito dan Kenshin. Namun, kini mereka berada di kubu yang sama. Kaoru dan Yahiko ikut membantu para polisi di sudut kota bersama Onin Wabashu. Bahkan Sanosuke pun turut serta dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Okina kedatangan tamu di penginapannya. Tamu tersebut adalah Aoshi. Aoshi mengira bahwa Okina telah menyembunyikan Batosai. Lalu Okina dan Aoshi pun bertarung. Aoshi telah dibutakan oleh dendam dari era Bakumatsu. Bahkan, Aoshi ingin menghabisi Okina, orang yang telah mengajarinya bela diri sejak kecil. Sementara itu di pelosok kota, pertempuran masih berlangsung dengan sengit. Lalu tidak lama, Kenshin melihat Shishio. Ia pun lantas mengejarnya. Namun ternyata yang ia temui adalah para anak buah Shishio. Mengetahui Aoshi telah kembali, Misao dengan semangat segera menghampirinya. Namun tepat di hadapannya, Aoshi sedang menghabisi Okina. Seketika Okina pun terkapar. Lalu Aoshi pergi begitu saja tanpa menghiraukan Misao. Di sisi lain, para prajurit Shishio berhasil dikalahkan oleh Kenshin dan kawan-kawan. Setelah itu, Sano menumpahkan kejengkelannya pada Kenshin karena telah meninggalkannya. Saito dan Kenshin menganggap pertempuran malam itu terlalu mudah. Mereka mencurigai bahwa Shishio memiliki rencana utama yang disembunyikan. Di sisi lain, Kaoru yang sangat kelelahan dihampiri Sojiro yang langsung menculiknya. Lalu kemudian Kenshin menemukan petunjuk bahwa tujuan utama Shishio adalah untuk menghancurkan Tokyo. Melihat Kaoru diculik Sojiro, Kenshin langsung mengejarnya dengan sekuat tenaga. Ternyata Sojiro membawa Kaoru ke atas kapal untuk diserahkan pada Shishio. Shishio sengaja menyandra Kaoru untuk memancing amarah Kenshin dan membangkitkan Batosai. Namun curangnya, Kenshin dikeroyok oleh anak buah Shishio. Lalu tidak lama, Kaoru ditendang ke tengah laut. Kenshin mengabaikan pertarungan dengan Shishio dan langsung terjun ke laut untuk menyelamatkan Kaoru. Namun, di tengah gelombang dan malam yang gelap, Kenshin tidak dapat menemukan Kaoru lalu hanyut terseret ombak. Kemudian pagi harinya, Kenshin terdampar di tepi pantai dengan pedang di tangannya. Lalu, seorang pria menghampirinya dan mengambil pedangnya.
Kemudian Kenshin dibawa oleh pria tersebut. Lalu, siapakah dia dan apa yang terjadi selanjutnya? Pertanyaan ini akan terjawab di episode selanjutnya, yaitu Rurouni Kenshin The Legend End. Dengan terdamparnya Kenshin, cerita pun selesai. Nantikan video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.